Soal ini yang perlu kita garis bawahi pertama, Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Terus Adit ini sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan. Dan juga sering menanyakan hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit, oke teman-teman. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Ternyata beliau adalah teman lama Adit saat sekolah dulu yang prestasinya tidak begitu baik. Dalam perjalanannya, Adit sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan, dan terkadang sering menanyakan hal-hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit sebaiknya: A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. C. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. D. Tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya kawan-kawan. Nah, kita bahas soalnya bersama-sama. Nah, di soal ini yang perlu kita garis bawahi pertama, Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Terus Adit ini sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan. Dan juga sering menanyakan hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit, oke teman-teman. Soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Ya, bagaimana integritas kita dalam bekerja. Pilihlah yang paling positif kawan-kawan ya. Pilihlah jawaban yang paling positif. Kita coba lihat jawaban yang A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. Ini bagus ya kawan-kawan ya. Berarti si Adit ini mau minta pimpinan baru ini nunggu dulu sebelum pekerjaannya dibantu. Menunggu sampai kesibukan Adit ini akan tugasnya berkurang. Nah, jawaban A ini kita tahan dulu ya kawan-kawan ya. Kita lihat jawaban yang B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Yang B ini teman-teman
Dia langsung mempersilahkan tanpa harus pimpinan baru itu menunggu. Jadi, yang B ini punya nilai yang tinggi daripada yang A, kawan-kawan ya. Nah, yang A kita eliminasi, kawan-kawan. Kita lihat jawaban yang C ya. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Yang C ini, teman-teman, lebih baik jawabannya daripada yang B. Kenapa? Nah, kita silahkan pimpinan kita itu untuk mengamati pekerjaan yang dilakukan kita. Dan juga kita bersedia menjelaskan satu persatu. Agar apa? Agar pimpinan baru tersebut paham akan tugasnya. Nah, ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban B ini nilainya lebih kecil daripada jawaban C. Karena jawaban C ini lebih lengkap, lebih kompleks kawan-kawan daripada yang B. Jadi yang B ini kita eliminasi kawan. Yang C kita tahan dulu ya. Kita lihat jawaban yang D. D tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Yang D ini kurang tepat kawan-kawan ya. Nah, dalam soal sudah dijelaskan, kalau pimpinan ini sering menanya, sering bertanya, hal-hal yang semestinya sudah jadi tugas pimpinan. Berarti pimpinan ini belum mengetahui segalanya. Jadi yang D ini sudah jelas kurang tepat ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C kawan-kawan. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, poin 1 ada di D. Soal nomor 2. Dewi, seorang pelayan di sebuah restoran ternama. Suatu hari, ada rombongan dari luar negeri datang ke restoran mereka. Rombongan tersebut menggunakan pakaian sedikit terbuka, sedangkan pelayan di restoran menggunakan pakaian tertutup. A. Dewi harus meniru pakaian rombongan luar negeri agar ia menjadi orang maju. B. Dewi tidak tergiur dengan budaya mereka. C. Dewi mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan. D. Dewi melayani mereka dengan baik seperti pelanggan lain. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab. Cukup ya teman-teman ya. Adalah kita bahas bersama-sama. Pada soal tadi, setelah kita baca, soal ini menjelaskan bahwa ada rombongan dari luar negeri, rombongan itu menggunakan pakaian sedikit terbuka, sedangkan Anda sebagai pelayan di restoran menggunakan pakaian tertutup. Nah, kita lihat jawaban yang A ya teman-teman ya. Oh ya, sebelum itu kita harus tahu dulu teman-teman. Si penulis soal ini ingin menilai kita dari segi apa? Kalau dilihat dari soal tadi, si pembuat soal ingin menilai kita bagaimana kepekaan kita terhadap keberagaman teman-teman ya. Kita harus tahu dulu teman-teman. Yang dinilai ini aspek apa? Nah, yang dinilai pada soal nomor 2 ini yaitu aspek kepekaan terhadap keberagaman ya. Kita coba lihat jawaban yang A. A. Dewi harus meniru pakaian rombongan luar negeri agar ia menjadi orang maju. Setiap budaya yang datang dari luar tidak harus selalu kita tiru teman-teman ya. Jadi jawaban A ini kurang tepat teman-teman. B. Dewi tidak tergiur dengan budaya mereka. Yang B ini bagus teman-teman. Tapi apakah yang B ini memiliki poin tertinggi? Belum tentu teman-teman. Kita tahan dulu yang B teman-teman. Kita lihat jawaban yang C. Dewi mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan. Nah, ini yang diminta teman-teman ya. Kita mau beradaptasi dengan keberagaman budaya yang terdapat di sekitar kita. Jadi yang C ini menurut Pak Reza poinnya lebih tinggi teman-teman daripada yang B. Yang B kita eliminasi teman-teman. Apakah C jawabannya? Belum tentu teman-teman. Kita harus lihat dulu jawaban yang D. D. Dewi melayani mereka dengan baik seperti pelanggan lain. Nah ini menurut Pak Reza, jawaban D ini memiliki nilai tertinggi, ya, memiliki poin tertinggi, teman-teman ya.
Jadi, walaupun teman-teman, rombongan itu memiliki budaya yang berbeda, tapi tetap harus dilayani dengan baik seperti pelanggan lain ya, teman-teman ya. Sedangkan jawaban C ini teman-teman menurut Pak Reza ini sudah mencakup di jawaban D, teman-teman. Jadi jawaban C ini kurang tepat. Yang paling tepat itu jawaban yang D. Dewi melayani mereka dengan baik seperti pelanggan lain, teman-teman. Jadi poin tertinggi ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 3. Suatu hari saat sampai di kantor, Anda melihat rekan kerja Anda sedang ribut, disebabkan perbedaan pendapat dalam menangani sebuah proyek. Keributan tersebut menyita perhatian banyak karyawan lainnya. Tindakan Anda adalah A. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. B. Membela rekan kerja yang saya sukai. C. Ikut bergabung agar solusi segera ditemukan. D. Membiarkan saja, sebab itu urusan pekerjaan. Silakan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab. Cukup ya teman-teman ya. Nah, simpan dulu jawaban teman-teman, kita bahas dulu bersama-sama. Soal tadi menjelaskan bahwa ketika di kantor Anda melihat rekan kerja Anda sedang ribut karena perbedaan pendapat dalam menangani sebuah proyek. Tindakan Anda sebaiknya, soal ini ingin melihat bagaimana kepekaan kita terhadap pentingnya sebuah persatuan. Kita sudah tahu sekarang teman-teman, aspeknya yang diminta dalam soal itu apa. Nah, ini memudahkan kita untuk memilih jawaban yang memiliki nilai yang tertinggi. Kita coba yang A, teman-teman. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Yang A ini menurut Pak Reza bagus ya, teman-teman ya. Tapi apakah ini jawaban yang paling tinggi skornya? Belum tentu, teman-teman. Kita lihat dulu jawaban yang B. Membela rekan kerja yang saya sukai. Oh, ini tidak mementingkan persatuan, teman-teman ya. Yang B ini kurang tepat, teman-teman. Kita coba lihat jawaban yang C. Ikut bergabung agar solusi segera ditemukan. Menurut Pak Reza, jawaban yang C ini bagus, teman-teman. Tapi, jika dibandingkan dengan jawaban A ini lebih bagus, teman-teman, daripada jawaban C. Kenapa jawaban A lebih bagus, teman-teman? Nah, kalau jawaban C ini kan kita ikut bergabung nih teman-teman, agar solusi segera ditemukan. Belum tentu teman-teman. Belum tentu ketika kita ikut bergabung, solusi segera ditemukan. Tetapi dengan meminta mereka berdua berdiskusi dengan tenang, ini solusi insya Allah akan segera ditemukan teman-teman ya. Jadi jawaban yang A ini lebih tepat teman-teman daripada yang C. Kita eliminasi yang C teman-teman. Yang D, membiarkan saja sebab itu urusan pekerjaan. Kalau kita biarkan saja mereka berdebat, ya teman-teman ya, mereka ribut, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Jawaban yang D ini kurang tepat teman-teman. Jadi jawaban dengan poin tertinggi adalah A teman-teman. Meminta mereka untuk berdiskusi dengan tenang. Poin 3 ada di C. Poin 2 ada di D dan poin 1 ada di B. Soal selanjutnya. Suatu hari, Anda pergi camping bersama. Anda meminjam jaket milik kakak yang harganya sangat mahal. Akan tetapi jaket tersebut robek. Tindakan Anda adalah A. Menjahit jaket tersebut dengan rapi. B. Meminta maaf pada kakak. C. Mengembalikannya diam-diam. D. Menambal jaketnya. Silahkan teman-teman pause dan jawab ya kawan-kawan ya. Cukup ya kawan-kawan. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, pada soal ini sudah dijelaskan kalau Anda sedang pergi camping, kemudian Anda pinjam jaket punya kakak yang harganya sangat mahal. Masalahnya jaket tersebut robek. Tindakan Anda adalah, ingat kawan-kawan, sebelum kita pilih jawaban yang benar, jawaban yang sesuai, kita harus telaah dulu. Kisi-kisi yang diminta pada soal ini apa? Indikator. Nah,
Nah, pada soal ini indikatornya berupa integritas yang berisikan tentang tanggung jawab. Pilihlah pilihan jawaban yang mencerminkan tanggung jawab, kawan-kawan ya. Nah, kita coba lihat jawaban yang A. Menjahit jaket tersebut dengan rapi. Yang A ini mencerminkan kalau kita bertanggung jawab, kawan-kawan. Kalau kita merusak sesuatu, kita harus memperbaikinya dengan bagus. Nah, A ini pilihan jawaban yang bagus, kawan-kawan ya. Ini mencerminkan kalau kita orang yang bertanggung jawab. Tapi apakah A punya nilai tertinggi? Belum tentu, kawan-kawan. Kita lihat pilihan jawaban yang lain. B. Meminta maaf pada kakak. B bagus, kawan-kawan. Realitanya itu B. Tapi ingat, kawan-kawan, ketika menjawab tes P3K, kita harus berdasarkan kisi-kisi, jangan berdasarkan realita. Kita harus menjadi yang terbaik daripada yang baik. Nah, ya kawan-kawan ya. Jadi yang B ini walaupun baik, tapi yang B ini bukan pilihan yang tepat, kawan-kawan. Yang B kita eliminasi. Kenapa yang B bukan pilihan yang tepat? Karena B ini belum mencerminkan kalau kita orang yang bertanggung jawab. Kalau hanya meminta maaf. Ya. Nah, yang C mengembalikannya diam-diam. Apalagi yang C. Ini ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Yang C salah ya kawan-kawan ya. Yang D menambal jaketnya. Bagus kawan-kawan. Tapi lebih bagus jawabannya A. Kenapa yang A? Ini menjahit jaket tersebut dengan rapi. Ada kata-kata rapinya, kawan-kawan. Sedangkan yang D tidak. Hanya menambal jaketnya saja. Belum tentu tambalannya itu bagus atau tidak. Jadi jawaban yang D ini kurang tepat. Yang punya jawaban yang paling tepat, yang mencerminkan sifat yang bertanggung jawab, yaitu yang A ya, kawan-kawan ya. Menjahit jaket tersebut dengan rapi. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Nilai tertinggi 4 ada di A. 3 ada di D, 2 ada di B, dan 1 ada di C. Soal selanjutnya. Anda mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang Anda impikan. Siswa pendidikan tidak termasuk biaya hidup. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, Anda masih bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk memenuhi biaya hidup nantinya. Tindakan Anda adalah A. Segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja pada waktu untuk memenuhi biaya hidup. B. Meminta waktu untuk berpikir lebih matang. C. Menolak beasiswa tersebut sementara memilih jurusan dan mengumpulkan biaya. D. Mengajukan beasiswa penuh dan berharap mereka menyetujuinya. Silahkan kawan-kawan di pause ya dan dijawab. Cukup ya kawan-kawan ya, kita bahas bersama-sama. Dalam soal sudah dijelaskan kalau Anda mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang Anda impikan. Anda pun ditawari beasiswa pendidikan ya. Nah, tetapi di saat yang bersamaan Anda bingung memilih jurusan dan juga belum memiliki uang yang banyak untuk memenuhi biaya hidup nantinya. Tindakan Anda sebaiknya kita lihat dulu kisi-kisinya kawan-kawan. Jangan langsung jawab. Kita telaah dulu. Soal ini indikatornya apa? Kisi-kisinya apa? Nah, pada soal ini kisi-kisinya yaitu pengembangan diri. Jadi kawan-kawan, pilihlah jawaban yang berisikan kalau kawan-kawan itu benar-benar sangat ingin belajar lagi, sangat ingin kuliah lagi, sangat ingin mengembangkan diri lagi. Nah, pilih antara A dan D, mana yang kira-kira pilihan jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman atau kawan-kawan itu ingin terus belajar atau terus melanjutkan pendidikan. Kita coba lihat jawabannya A ya kawan-kawan ya. Yang A, segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja pada waktu untuk memenuhi biaya hidup. Nah, jawabannya A bagus ya kawan-kawan ya. Jawabannya A mencerminkan kalau kita ingin terus belajar,
ingin terus mengembangkan diri ya kawan-kawan. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita lihat jawaban yang B. Meminta waktu untuk berpikir lebih matang. Nah, kalau kita meminta waktu untuk berpikir, ada apa? Ada kemungkinan kita menolak kawan-kawan. Nah, itu bukan yang diinginkan oleh soal. Jawaban yang B jadi kurang tepat ya kawan-kawan. Jawaban yang C. Menolak beasiswa tersebut sementara memilih jurusan dan mengumpulkan biaya. Ingat kawan-kawan, pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau kita ingin belajar, ingin melanjutkan pendidikan. Kalau teman-teman pilih jawaban yang C kawan-kawan, ini kurang tepat, bukan yang diinginkan soal. Jadi jawaban yang C kita eliminasi. Jawaban yang D. Mengajukan beasiswa penuh dan berharap mereka menyetujuinya. Yang D bagus kawan-kawan. Tetapi jika tidak disetujui bagaimana? Ada kemungkinan ditolak. Jadi jawaban D ini masih kurang tepat kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Segera memantapkan jurusan dan memilih bekerja pada waktu untuk memenuhi biaya hidup. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi itu A ya kawan-kawan ya. Nilai 3 ada di D, nilai 2 ada di B, dan nilai 1 ada di C. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita.